Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Lailatul Husna Dan saya Zuru Fariana Azza. Kami di sini akan memperkenalkan media kami yang bernamakan Miss Pita. Jadi Miss Pita itu sendiri adalah Yang dimana Miss adalah Mister, yaitu penggaris, dan Pita adalah Pitagoras. Sehingga Miss Pita ini adalah alat ukur atau mistar yang digunakan untuk menghitung segitiga Pitagoras. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah pemotong kayu, amplas, palu, penggaris, spidol, pensil, bor kayu. Kemudian ada juga bahan yang dibutuhkan adalah papan kayu, lem kayu, dan juga paku. Baik, selanjutnya ada identitas pengembangan. Miss Pita adalah media yang dibuat untuk mengembangkan media mistar yang biasa digunakan untuk mengukur jarak lurus antar titik. Sedangkan dengan media ini dapat memudahkan peserta didik untuk menghitung kemiringan suatu bidang dengan aturan Pitagoras. Miss Pita diperuntukkan untuk siswa kelas 8 dalam mata pelajaran matematika pada materi Pitagoras. Dengan menerapkan aturan rumus Pitagoras dan juga aturan segitiga istimewa dalam proses perhitungan dapat memudahkan untuk menghitung jarak antar titik dengan aturan Pitagoras. Nah, berikut adalah deskripsi dari media kami. Dari media kami itu memiliki 3 penggaris yang ada bisa dilihat. Itu ada penggaris yang miring, penggaris yang tegak, dan juga penggaris yang ada di alasnya. Baik, tujuan pembelajaran dari media kami adalah yang pertama itu memuat elemen geometri yang ada di kelas 8. Kemudian cara pembelajarannya itu peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras dan dapat menggunakan dalam menentukan jarak titik antara satu dan yang lain pada bidang koordinat atau permasalahan tertentu. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras melalui percobaan soal dengan menggunakan media Miss Pita dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan perhitungan jarak antar titik pada suatu permasalahan dengan teorema Pitagoras menggunakan media berikut dengan baik dan benar. Lanjut pada pedoman penggunaan. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu cara kerja dari media ini. Kemudian saya akan pandu untuk bagaimana cara mengoperasikan dari media tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja medianya, cara mainnya terlebih dahulu. Jadi peserta didik akan mendapatkan materi terlebih dahulu oleh guru atau sumber yang lain mengenai materi Pitagoras. Kemudian dalam proses evaluasi atau diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan media tersebut sebagai alat bantu penyelesaian permasalahan. Dalam proses diskusi dan juga evaluasi mandiri, siswa dapat dipantau oleh guru atau belajar secara mandiri untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai Pitagoras. Oke, kita next. Berlanjut kepada pedoman penggunaan atau bagaimana cara mengoperasikan dari media itu sendiri, yaitu pertama, peserta didik dapat mengambil satu lembar soal yang telah disediakan, kemudian membacanya dengan seksama untuk memulai perhitungan. Setelah itu, siswa disilakan untuk memahami pertanyaan sebaik mungkin, kemudian dapat memulai menggerakkan posisi penggaris sesuai dengan apa yang telah diketahui dalam soal. Kemudian bagian ujung-ujung dari penggaris sisi miring itu sebagai patokan dari titik-titik yang telah diketahui. Kemudian setelah itu dengan memerhatikan posisi titik-titik yang telah diketahui, peserta didik dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada lembar pertanyaan. Nah, baik, mari kita mencoba. Oke, berapa panjang sebuah sisi tegak dari panjang sisi miring yang berjumlah 5 cm dan alasnya 4 cm? Baik, untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru tadi, kita mengetahui kita ada alas segitiga berpanjangkan 4 cm. Jadi kita letakkan ujung dari penggaris sisi miring ini berada di ujung 4 cm. Kemudian kita punya sisi miring sebanyak 5 cm. Kita bisa hitung dimana alasnya 4 dan sisi miringnya itu adalah 5, sehingga diperoleh seperti ini kurang lebih ya.
alasnya 4 dan juga sisi miringnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena sudah pas bahwa alasnya itu adalah 4 dan sisi miringnya 5, maka diketahui tingginya adalah 3 cm. Seperti itu. Baik, setelah membahas tentang contoh soal, alangkah baiknya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Miss Vita sendiri. Kelebihannya? Kelebihannya yang pertama yaitu Miss Vita ini dapat membantu peserta didik untuk membuktikan teorema Pitagoras dengan mudah melalui percobaan-percobaan yang telah dilakukan dengan soal-soal yang telah diberikan. Peserta didik dapat membuktikan bahwa teorema Pitagoras itu telah terbukti. Kemudian yang kedua, Miss Vita ini dapat membantu peserta didik untuk memudahkan dalam proses perhitungan sisi-sisi dari sebuah segitiga, sehingga dia tidak perlu melakukan perhitungan sebagaimana teorema Pitagoras yang notabene itu adalah bilangan berpangkat dan juga akar. Dia hanya cukup untuk menggunakan Miss Vita ini untuk menghitung panjang sisi-sisi dari segitiga, khususnya di segitiga istimewa. Yang terakhir, media ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran sambil bermain. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari media kami, yaitu Miss Vita sendiri. Yang pertama, Miss Vita ini hanya dapat digunakan untuk mengukur atau menghitung segitiga istimewa. Kemudian yang kedua yaitu hanya dapat menghitung dalam batas ukuran 30 cm saja. Yang ketiga, di posisi sisi miring, penggaris tidak dapat menunjukkan angka, sehingga siswa atau pengguna harus menghitung secara manual. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai media yang telah kami buat. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.